Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Lestari dengan NIM 2011-739 dari Universitas Logi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep desain pembelajaran tematik. Video ini ditujukan untuk memenuhi penilaian tengah semester pada mata kuliah pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD. Mari menyaksikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik terpadu. Apa sih pembelajaran tematik terpadu ini? Pembelajaran tematik terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun berkelompok untuk aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Pembelajaran ini dikemas dalam bentuk tema-tema berdasarkan muatan beberapa mata pelajaran yang dipadukan atau diintegrasikan. Pembelajaran tematik terpadu ini diyakini sebagai salah satu pembelajaran yang efektif karena mampu mewadahi dan menyentuh secara terpadu dimensi afeksi, emosi, fisik, dan akademik peserta didik di dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Selanjutnya, tentang desain pembelajaran tematik. Desain pembelajaran tematik ini merupakan suatu rancangan proses pelaksanaan pembelajaran dengan melibatkan berbagai mata pelajaran dalam suatu kerangka bentuk dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan di dalam kelas. Di dalam proses pembelajaran, guru tidak sekedar bertugas untuk mentransfer pengetahuan, sikap, dan keterampilan, namun juga membantu peserta didik belajar, mengembangkan, dan mengubah perilaku baik secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya terdapat tahapan-tahapan pembelajaran tematik. Yang pertama, ada menentukan tema, yang kedua, mengintegrasikan tema, yang ketiga, mendesain rencana pembelajaran, yang terakhir, melaksanakan aktivitas pembelajaran. Nah, apa sih maksudnya? Yang pertama ada menentukan tema. Maksudnya ini, tema dapat ditetapkan oleh pengambil kebijakan, guru, atau ditetapkan peserta didik. Yang kedua, mengintegrasikan tema dengan kurikulum. Pada tahap ini, guru harus mampu mendesain tema pembelajaran dengan cara mengintegrasi sejalan dengan tuntutan kurikulum dengan mengedepankan dimensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, terdapat mendesain rencana pembelajaran. Maksudnya, pada tahapan ini mencakup pengorganisasian sumber belajar, bahan ajar, media belajar termasuk kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk menunjukkan suatu tema pembelajaran terjadi dalam kehidupan nyata. Misalnya pembelajaran di kelas yang didasarkan atau diperkaya hasil karya wisata, kunjungan ke museum, dan lain-lain. Yang keempat, ada melaksanakan aktivitas pembelajaran. Pada tahapan ini memberi peluang peserta didik untuk mampu berpartisipasi dan memahami berbagai perspektif dan suatu tema. Hal ini memberi peluang bagi guru dan peserta didik melakukan eksplorasi suatu pokok bahasan tersebut. Ya, terdapat pendekatan saintifik atau scientific approach. Pendekatan saintifik ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan metode ilmiah dalam kegiatan pembelajarannya. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pendekatan saintifik ini merupakan salah satu model pembelajaran yang dalam prosesnya memuat kaidah-kaidah keilmuan, mulai dari pengumpulan data dengan observasi, menanya, melakukan eksperimen, mengolah informasi atau data hingga mengkomunikasikannya. Nah, dalam pendekatan saintifik ini terdapat beberapa tujuan, diantaranya adalah untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, menciptakan lingkungan yang kondusif, meningkatkan kemampuan berpikir sistematis, dan meningkatkan kemampuan pemahaman, motivasi belajar, dan kemampuan berkomunikasi para peserta didik. Dalam pendekatan saintifik tentu saja terdapat beberapa langkah dalam pendekatannya. Biasa disebut dengan pendekatan 5M. Pendekatan 5M ini yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikannya. Dengan menerapkan pendekatan saintifik, diharapkan peserta didik
bisa terbiasa menggunakan kaidah-kaidah ilmiah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang terakhir, ada implikasi pembelajaran tematik. Dalam implementasi pembelajaran tematik di sekolah dasar, mempunyai beberapa implikasi yang mencakup. Pertama, bagi guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermanfaat, menarik, menyenangkan, dan utuh. Yang kedua, bagi siswa. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran dalam pelaksanaannya, dimungkinkan untuk bekerja secara baik dan aktif. Yang ketiga, implikasi terhadap sarana prasarana, sumber belajar, dan media ajar. Nah, di sini memerlukan berbagai sarana prasarana belajar, sumber belajar, mengoptimalkan media pembelajaran yang ada dalam pembelajaran. Yang keempat, implikasi terhadap pengatur ruangan. Pengatur ruangan suasana ini agar suasana belajar menyenangkan, yaitu seperti ruangan perlu disesuaikan dengan tema yang sedang dilakukan, dan susunan bangku ini perlu disesuaikan dengan keperluan pembelajaran yang berlangsung. Yang terakhir, implikasi terhadap pemilihan metode. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka dalam pembelajaran tematik ini yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multimetode. Misalnya, percobaan, bermain peran, tanya jawab, dan demonstrasi serta bercakap-cakap. Itu dia penjelasan tentang konsep desain pembelajaran tematik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.